Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas cerita tentang Sarip tambah Oso. Bagaimana ceritanya? Sarip tambah Oso. Adegan pertama, Gedrip siji. Lokasi kemantren kantore mantri polisi. Enek mantri polisi karo lurah-lurah. Isine acara iku begandring utawa rapat. Kabeh lurah-lurah sing nglumpuk. Lurah Sedati nglumpuk. Lurah Gedangan nglumpuk. Mbok lurah endi sing nglumpuk karek siji. Kurang lurah tambah Oso. Bingung kabeh ngeleki. Ndoro mantri kaitane ngabsen. Endi lurah Sedati? Kulo ndoro wis teko. Endi lurah Gedangan? Kulo ndoro wis teko. Lurah tambah Oso? Kabeh tolah-toleh. Nanti lurah tambah Oso kok gak karuan. Gang sepiro suwe teko. Klunuk. Kula ten mriki ndara. Suwantel langsung mapan lungguh. Kabeh muring-muring. Lurah model opo kene? Klenak-klenuk. Gak ketok kereng piye wargane iso wedi. Piye wargane iso ngajeni? Jawabe lurah tambah Oso. Lah wong warga kok didenteni. Lah aku iki wong tak gendruwo jare. Ane ngedeni ya dadi gendruwo. Topik pembahasan dimulai. Lurah nglumpuk kabeh. Sing dibahas siji. Babagan Sarip. Ora liya Sarip wargane lurah tambah Oso. Benenek kerusuhan undi. Kerusuhan tung sapa sing tumindak Sarip. Enek geger nuk kono tung sapa sing tumindak Sarip. Nduk endi-endi enek kerusuhan nduk kuno mesti enek Sarip. Ndoro mantri polisi nesu jengkel. Gak ngono ne sih rek. Sarip sitok wis nggih sak Sidoarjo. Jajal nggonamu. Aman tanggonamu. Lurah Sedati ditakoni. Nggen kula niki sakjane aman to, ayem tentrem. Nanging iki gara-gara arek maling niku, Sarip niku, desa kula mboten aman. Ndoko sik. Lah Sarip nggih masalah opo? Lah ngeten to, Parti niku lak numpak sepeda. Ati gonceng pacare. Dadak enak-enak numpak sepeda. Sarip ngadeg juga ngarepe sepeda digowak sing lanang diantem. Lho ngoten niku. Lurah Jat niku. Lah kanggomu ngono bener apa salah? Angge jelas luput to. Panek kanggomu kabeh lurah takon. Angge luput to. Sing keri lurah dhewe. Lurah Mbak Oso, wargamu. Tumindake wargamu ku bener ta salah? Lah nggih bener ndoro kaget. Lah kok iso ngarani bener ya apa? Lah jenengan ku mboten roh critane. Wong Parti niku duwe bojo. Bojone nggih ten omah nggih nyambut gawe, nggih tanggung jawab. Kok dadak pacaran karo wong liya? Nggih mboten salah Sarip, wong Sarip weruh.
ngiruh kenal bojone si Parti. Mboten kesuwen sing niat ngerusak rumah tanggane si Parti mayu diantemi. Ganti takok lurah liyane. Nggonmu lurah Gedangan aman takak kampung. Aman. Warga kula niku ayem tentrem manut danten kali kula. Tapi nggih bolak-balik nggih lare niku. Si Sarip niku. Gujo Parjo kae. Gujo nika ngempet kali. Genglekno nang sawahe. Dadak moro-moro Sarip teko empet-empetane dibongkar Gujo diantem sampai wah gak karu-karuan rupane niku Ndoro. Wah. Lah kanggomu bener apa salah ngono ku Lurah? Ditakoni maneh karo Lurah karo Mantri Jatmiko. Lah nggih jelas luput Ndoro. Kuwabe ditakoni. Sing terakhir. Piye, Mbak Oso? Margamu piye? Nggih bener Sarip, Nduk. Ojo kok mergo iku wargamu mbok belani terus. Salah omongno salah. Ojo kok salah bener mbok belani. Lho anane kula belani wancine Sarip niku bener. Ngeten lho. Pun enten aturane. Banyu niku enten gilire. Lah wong dinten niku dereng gilire ngene Gujo kok malah dimpet tak ngesakno ni sore. Sing wayahe gilir ndisiki. Mboten salah Sarip. Nek wong sak karepe dhewe iki diantemi digepuki kali Sarip. Wah. Ancene Lurah Tambak Oso iki ora iso didik wargane cek dadi warga sing apik. Wis. Masalah siji iki tak cukupi. Siji maneh. Ora adoh teko wargamu, Mbak So. Dari Mantri Jatmiko. Wis tak delok pirang-pirang taun iki. Mbok ni Sarip selak ora gelem bayar pajak. Wis mbayar apa gurung? Nggih sing damel mbayar napa Ndoro jare Lurah Mbak Oso. Wong damel mangan mawon kangelan. Lha jenenge kewajiban. Wajib tetep wajib pajak wae bayar kudu dibayar. Wis ditawakno. Lurah-lurah kabeh. Sopo sing iso nagih pajak tambake wong tuane ya mbok Sarip bakal tak wene donya brono tak kaya hadiah. Tak wenehi pasar Doarjo sampai pitung turunan dadi dhek-dhek. Pus kabeh semangat. Enak sing wani. Lurah Gedangan. Kula Ndoro, wantun. Nek musuh ngoten wancene Lurah Mbak Oso mboten iso nyambut gawe. Pun Ndoro, kula pamit budal plencing. Lurah liyane plencing. Lurah Mbak Oso keri. Wong kok golek molo. Budal ting blaber kaya wis sekti ya. Gorong roh lele ngalih. Entek. Kedrip siji babak pertama habis. Nah, sebelum ke kedrip kedua, ke babak kedua, ini saya bahas dulu. Adegan pertama ini memberi gambaran tentang sosok Sarip. Seperti yang ungkapan pertama, ngantemi wong, jambret, maling dan sebagainya. Semua beralasan. Maksudnya beralasan ya salah-salah. Tapi kalau versinya Sarip, dia melakukan itu dengan suatu alasan, yaitu untuk membela sesuatu yang sebenarnya benar. Sebenarnya benar.
Karena itu Sarip melakukan kejahatan, entah itu memukuli orang, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu pemerintah kolonial Belanda bisa dibilang pemerintahan yang sah, walaupun didominasi oleh orang asing dan dibantu, direwangi istilah orang Jawa bilang londo blangkonan. Blangkon itu identik dengan orang Jawa, orang pribumi, tapi londo maksudnya apa? Dia berbuat bengis, berbuat jahat pada bangsa sendiri. Itu yang memancing gejolak patriotisme dari Sarip. Rakyat itu dibelah podo rakyat, seperti itu ya. Jadi rakyat podo rakyat, karena kepentingan pribadi seperti tadi Mantri Jatmiko, nek kon iso narik pajak kontak pasar Sidoarjo, itu kan pribadi. Aku lake, gak peduli, aku budal. Akhirnya berangkat lurah Gedangan karena diiming-imingi sama itu hadiah yang sangat besar. Pasar, diberi kekuasaan atas pasar, luar biasa besarnya. Nah, karena itu kalau kembali lagi kritik sosial pada babak satu saja, kita bahas di babak satu ini saja. Kritik sosial tentang bagaimana seorang Sarip yang menjadi brutal, yang bisa dibilang tidak mengikuti aturan-aturan atau melanggar hukum ya, seperti memukul bahkan sampai membunuh atau membuat kerugian, itu melanggar hukum. Bukan dulu saja, tapi sekarang juga melanggar hukum. Kan oposisi Sarip sampai koyok ngono. Pada waktu itu yang dipermasalahkan adalah pemerintah kolonial. Sekarang pun demikian. Bukan kita menyalahkan pemerintah atau bagaimana dan bagaimana, tapi kadangkala nuwun sewu ada oknum. Kalau pemerintah, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah karena pemerintah itu bukan orang yang salah, itu orang-orangnya. Oknum di pemerintahan itu yang sebenarnya juga sekarang tidak sedikit yang masih memiliki mindset, pola pikir londo blangkonan. Seperti itu kan. Kita bisa berkaca dari cerita Sarip bahwa pemerintah diberi kewenangan oleh rakyat. Nyuwun sewu, pemerintah ada karena ada rakyat gitu, ada rakyat, ada pemerintah. Ini kayak rakyatnya kata pemerintah sopo. Seperti itu. Nah, pemerintah bukan membuat aturan tuh demi apa sih? Ya tentu demi rakyat juga sebenarnya. Nah, dari aturan-aturan itu kadangkala ada oknum yang mempermainkan atau menyalahgunakan. Nah, itu setidaknya itu yang perlu dihadapi. Nah, ini hubungannya dari satu babak pertama ini. Jadi di situ sudah digambarkan tentang siapa Sarip. Sarip itu adalah ikon atau simbol dari ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa yang sewenang-wenang atau terhadap penguasa yang sakarepe dhewe. Lewat lakon Sarip ini kita bisa mengambil contoh kalau kita sebagai rakyat ojo niru Sarip. Dalam artian nek gak seneng, nek gak cocok karo aturan ojo sakarepe dhewe. Apa yang dilakukan Sarip niatnya baik, tapi yang dilakukan salah. Itu salah Sarip satu. Dan kedua, kalau misalnya kita ini bagian dari pemerintah misalnya, bagian dari orang atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur, memiliki kewenangan untuk mengatur negara pada umumnya ya, setidaknya kita bisa amanah. Oke lah, kita nggak bisa oke lah pemerintah, ya kita harus menyadari juga pemerintah nggak mungkin memenuhi keinginan semua warga negara.
setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan, itu pasti. Kasarane wong njaluk udan, kasarane wong njaluk udan. Sing enak sapa? Sing enak bakul bakso, sing susah sapa? Bakul es. Itu sebagai contoh saja, kalau ya sebaik apapun suatu kebijakan pasti ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Kebijakan pemerintah kok seperti ini, kenapa? Bisa kita tanyakan. Dan itu juga dengan tujuan mencari titik temu, orang golek bener dewe. Maksudnya golek bener dewe ketika kita welcome, diterima oleh pemangku jabatan misalnya, kemudian mengutarakan unek-uneknya kemudian dijawab dari pihak pemerintah menjawab, wah iso kudu ngene, itu namanya sakarepe dhewe, itu pun nggak boleh. Jadi ada kesinergisan lah antara bosok kasarane penguasa lah dan rakyat. Jangan seperti si Sarip, rakyatnya sakarepe dhewe, penguasane sakarepe dhewe, akhirnya bubrah, gak jadi tatanan yang baik, semakin banyak yang dirugikan. Jadi kalau kita merasa sebagai rakyat yang mampu berpikir atau ya kita gunakan cara-cara yang elegan untuk menyampaikan pendapat kita, satu. Dan sebagai pemimpin pun demikian, nggak boleh arogan. Sebagai pemimpin kita bisa menyaring mana yang bisa dan tidak, mana yang ya seperti itulah kurang lebih. Jadi masing-masing menempati porsinya yang pas. Oke, itu sedikit kita baru membahas Sarip tambah oso, gedrip siji adegan begandring, tapi kok waduh sampai ngomongno pemerintah, penguasa dan lain sebagainya. Begitulah ludruk. Ludruk itu memang kadang sesuatu yang sangat wow, sangat luar biasa, atau masalah yang besar itu disederhanakan. Itu ludruk. Nah, untuk gedrip kedua, ketiga dan seterusnya dinteni ae. Akan saya bahas lagi, akan saya ceritakan lagi di waktu yang akan datang. Ini saja. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, jenenge menungso nggone salah, menungso nggone luput, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.